Sang legend Didi Kempot. Kali ini saya akan memaparkan satu kisah menarik tentang sisi kehidupan Lord Didi. Kemasyhuran Didi Kempot berawal dari tempaan keras kehidupan jalanan pada era 1980-an. Gitar satu-satunya untuk ngamen pernah dirusak atau pernah rusak digondol oleh anjing. Kisah ini saya ceritakan lagi dari detikx.com. Didi Kempot kini telah pergi. Berpulangnya penyanyi yang termasyhur lagu-lagu Jawa bergenre campur sari itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat seniman, hingga para penggede negeri ini yang mengenalnya. Terlebih bagi jutaan penggemar Lord Didi yang disebut sebagai Sobat Ambyar. Ada akhir, ada awal. Didi Kempot bukan penyanyi yang mendadak menjadi bintang karena viral di YouTube. Meski dalam beberapa kesempatan ia mengatakan bahwa hadirnya teknologi internet telah membuat namanya kembali melambung. Bahkan lebih mencorong dibanding pada masa keemasannya pada tahun 1990. Penyanyi 53 tahun itu punya karir bermusik yang panjang dan dimulai dari tempaan keras hidup di jalanan. Belum banyak yang menggali cerita awal karir Didi Kempot sebagai pengamen. Meninggalkan bangku kelas 2 SMP Negeri 15 Solo tahun 1982, Dionisius Prasetyo, nama asli Didi Kempot, memilih menjadi pengamen demi mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi. Didi ingin menjadi seniman besar mengikuti jejak keluarganya. Ayahnya, Ranto Edi Gudel, adalah pemain ketoprak kenamaan di Solo. Ibunya, Umiyati Siti Nurjana, seorang penyanyi keroncong. Sedangkan kakaknya, Mamik Prakoso, merupakan mantan personel grup lawak Sri Mulat. Keprabon, sebuah daerah di dekat Istana Mangkunegara Solo, menjadi tempat Didi Kempot sehari-hari embarang atau ngamen. Tidak sendiri, ia ditemani oleh Wawan Liswanto alias Mbolo, teman sebaya yang sama-sama keluar dari SMP. Jadi kita kan SMP nggak lulus, cuma waktu itu adalah masa-masa. Kalau zaman sekarang ya kita ini anak-anak gaul lah. Kita kumpul bareng, gitaran genjerang-genjreng. Yuk, daripada kita genjreng-genjreng nggak ada manfaat, kita jalan. Terus terjadilah ngamen di Keprabon. Itu cerita temannya Mbolo itu. Tak lama kemudian, Mbolo atau Wawan Liswanto berpisah dengan Didi Kempot karena harus merantau ke Jakarta. Ia menjadi salah satu personel grup musik pengiring Sri Mulat. Saban malam ia memainkan musik pembuka sebelum Sri Mulat pentas di Gedung Sri Mulat di Taman Ria Remaja Senayan. Mbolo berkata, "Saya pegang alat musik ukulele dan perkusi." Namun, Didi Kempot kemudian menyusul juga ke ibu kota pada tahun 1986. Didi Kempot dan Mbolo menghuni sebuah rumah di Jalan Anggrek Blok C, Selipi, Jakarta Barat, yang dikontrak oleh Teguh Slamet Raharjo, pendiri grup lawak Sri Mulat. Keduanya menghuni kamar bagian depan. Di rumah itu juga ikut tinggal Mamik yang menghuni kamar tengah. Ada pula Bejo Peyok, anggota Sri Mulat yang dari asal Semarang, kebagian di kamar belakang. Mbolo mengatakan bila malam datang, dia pentas untuk Sri Mulat. Pada siang hari dia mengamen bersama Didi Kempot.
Dua remaja ingusan asal Solo ini bersama pengamen lainnya membentuk kelompok bernama Kelompok Pengamen Trotoar atau Kempot. Jadi Kempot itu adalah singkatan dari Kelompok Pengamen Trotoar, kelompok yang dibentuk oleh remaja asal Solo ini ya. Mereka kerap nongkrong di Bundaran Selipi. Di Kempot dan Embolo juga kerap mengamen di transportasi umum jurusan Grogol Blok M. Embolo mengatakan lagi pada waktu itu dapat 15.000 dari Grogol Blok M pulang pergi itu sudah juara. Grogol Blok M 15.000, kemudian turun minum es teh, naik lagi 15.000 lagi. Ya, sore bagi hasil, paling tidak satu personel dapat 45.000 lah, bisa buat bayar utang makan katanya. Karena belum menciptakan lagu sendiri, Embolo bercerita, Didi Kempot sering membawakan lagu-lagu pop yang sedang hit saat itu. Contohnya adalah Abang Beca karya Trio Bimbo, dan di radio yang dipopulerkan oleh Gombloh pada waktu itu. Namun bila mengamen di perkantoran, lagunya berubah serius. Kalau di instansi-instansi nyanyinya lagu Padamu Negeri, kenangnya. Tidak hanya di Selipi, Didi Kempot sempat pindah kos di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Banyak personel Sri Mulat seperti Tarzan dan juga Mamik sendiri memang kemudian tinggal di daerah itu. Saat tinggal di Kampung Makassar, Embolo ingat akan sebuah kejadian lucu bin ngenes. Suatu hari, Didi Kempot sedang makan nasi berlauk bandeng. Tidak mau makan sendiri, ia juga ingin membaginya dengan Embolo. Makanan itu disimpan di lubang gitarnya. Tak taunya gitar itu digondol anjing hingga ditemukan di bawah kolong flyover. Senar gitarnya berantakan, jadi tidak bisa mengamen. Setelah beberapa waktu mengamen di Jakarta, dimulailah karir penciptaan lagu Didi Kempot. Lagu pertama yang diciptakannya yaitu berjudul Gina. Kemudian muncul lagi lagu kedua berjudul Modal Dengkul yang menceritakan kisah merantau Didi Kempot ke Jakarta. Sayang, kedua lagu tersebut kurang laku. Nasib apes juga pernah dialami kedua karib itu saat hendak menumpang rekaman di sebuah studio di Sumur Batu, Kemayoran. Bukannya dipersilakan masuk, Didi Kempot dan Embolo justru diusir tanpa alasan yang jelas. Di tengah hujan deras, keduanya pergi dari studio rekaman itu. Namun, di tengah proses perjalanan menciptakan karya lagu tersebut, Didi Kempot dan Embolo pernah memenangkan sebuah lomba mengamen di Silang Monas dengan mengusung lagu Bengawan Solo karya almarhum Gesang. Di tengah penampilan mereka, ada seorang pemilik studio rekaman di Suriname tertarik dengan aksi panggung Didi Kempot. Didi Kempot pun akhirnya dibawa melanglang buana ke Suriname. Selama 6 tahun lamanya, Didi Kempot dan Embolo berpisah. Aku sama Kempot itu 6 tahun gak ketemu. Begitu pulang ada kabar berita dari Dani Pelo yang nyanyi Anoman Obong itu meninggal. Terus ketemulah saya dengan Didi Kempot lagi di Solo. Lalu bikin karya Stasiun Balapan pada tahun 1995. Waktu itu masih pita kaset. Aku ikut mengedarkan sampai Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar. Pakai Vespa etek-etek, setelah itu terus sampai sekarang katanya. Kembali pada saat mengamen di Jakarta, Embolo mengatakan ia bersyukur dirinya dan Didi Kempot dapat melewati masa-masa susah itu. Di saat Didi Kempot sudah menjadi penyanyi sukses, kehidupan di jalanan itu membuahkan prinsip yang mulia. Menurut Didi Kempot, menjadi orang kaya tidak akan ada gunanya jika tidak bisa memikirkan orang lain yang kesusahan. Prinsip itu yang dipegang oleh Didi Kempot sehingga ia menjadi sosok yang gemar membantu orang lain, khususnya sesama seniman yang membutuhkan. Mas Didi selalu bilang, berteman itu jangan ada batas, jadi pas seduluran tanpa tepi.
persaudaraan itu jangan melihat latar belakang sara. Kalau nanti kita sudah mencapai puncak, jangan sombong. Begitu pungkas Mbolo.